Hai Sobat Belajar semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi ya dengan Kak Ridwan di sini dalam pembahasan sejarah wajib mengenai tokoh-tokoh pahlawan nasional dan mengapa kita perlu menghargai jasa-jasa mereka. Nah, berkaitan dengan jasa para pahlawan yang begitu besar bagi masyarakat dan negara Indonesia tentunya, mengapa kita sebagai generasi penerus ya Sobat Belajar wajib untuk menghargai jasa para pahlawan. Nah, untuk adik-adikku yang duduk di kelas 11 IPS, tentunya udah nggak asing lagi ya mengenai bahasan ini, mengenai yang namanya para pahlawan nasional dan kiprah mereka dalam perkembangan dan upaya menuju kemerdekaan Indonesia, berhasil mengantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Nah, makanya pada kesempatan kali ini ya Sobat Belajar kita akan bahas mengenai kondisi yang cukup membanggakan sebenarnya ya, bahwa pahlawan nasional di Indonesia tuh banyak ya. Indonesia adalah negara yang berpahlawan nasional terbanyak ya, salah satunya yang ada di dunia. Mengapa kok bisa sampai seperti itu ya? Berarti sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang memiliki banyak pahlawan nasional, kita wajib ya, kita perlu menggali yang namanya hikmah serta meneruskan perjuangan para pahlawan itu sendiri sebagai bekal kita bagi yang namanya upaya menjalankan peran di bidang masing-masing agar bisa berprestasi. Betul nggak Sobat Belajar? Tentunya termasuk Sobat Belajar semua ya, berprestasi dalam bidang yang sedang kamu geluti sebagai pelajar yang keren-keren nih, yang rajin, yang giat berlatih tentunya. Oke, mengapa sih perlu menghargai jasa para pahlawan? Mengapa ya Indonesia bisa memiliki banyak sekali pahlawan nasional? Ini menjadi menarik untuk kita bahas, menghargai jasa para pahlawan. Yuk kita mulai ya Sobat Belajar. Kalau melihat gambar dan foto di samping Kak Ridwan ini, kira-kira apa yang pertama kali terlintas dalam benak Sobat Belajar semua ya? Wah, langsung ya kebayang bahwa beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh yang punya peran sangat penting bagi perjuangan menuju kemerdekaan dan mempertahankan Indonesia loh Sobat Belajar. Mereka kita kenal sebagai para pahlawan nasional. Betul nggak Sobat Belajar? Kita salut sama beliau-beliau tersebut. Tentunya kalau kita lanjutkan mengenai konsep pahlawan itu sendiri ya, kira-kira siapa sih? Siapakah sebenarnya para pahlawan itu ya Sobat Belajar? Walaupun dalam benak kita sudah bisa membayangkan, tapi bisa nggak Sobat Belajar mengeluarkan yang namanya asumsi dasar kira-kira yang dimaksud dengan pahlawan itu sebenarnya siapa? Kemudian kayak gimana ya peran? Apakah setiap dari kita ini nih bisa menjadi pahlawan nasional ya? Berkaitan dengan pahlawan nasional, tidak heran ya negara kita memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pahlawan nasional dengan salah satu caranya adalah memperingati jasa-jasa para pahlawan nasional. Betul nggak Sobat Belajar? Melalui apa Kak? Melalui yang namanya peringatan hari besar, salah satunya Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November ya Sobat Belajar. Nah, ini sebagai bukti dan wujud bahwa bangsa kita tidak melupakan jasa para pahlawan nasional yang sudah berjuang, berjibaku gitu, gigih untuk memperjuangkan bahkan mempertahankan kemerdekaan, bahkan merelakan yang namanya harta benda hingga nyawa mereka Sobat Belajar. Mengapa sih perlu menghargai jasa para pahlawan itu? Saya rasa nih kakak rasa bisa Sobat Belajar cerna di situ ya mengenai pentingnya kita menghargai jasa para pahlawan. Nah, berkaitan dengan pahlawan selanjutnya di era modern saat ini, masih adakah pahlawan di era modern saat ini Sobat Belajar? Kira-kira kalau ada, siapa figur pahlawan di era kita sekarang ya?
Apakah kita semua bisa menjadi pahlawan? Atau mungkin dari tokoh-tokoh yang pernah berjuang hingga menyebabkan tokoh-tokoh tersebut kehilangan yang namanya harta benda hingga nyawa mereka? Pejuang hak asasi manusia kah? Atau mungkin para pahlawan yang nasibnya pada saat ini cukup miris ya, cukup memprihatinkan. Jangan lupa loh, ada pahlawan tanpa tanda jasa yang kita juga ikuti perkembangannya masih mengalami nasib yang memprihatinkan. Betul nggak Sobat Belajar? Kalau kita amati foto di situ, ada para guru ya, tenaga honorer yang sama sekali kehidupannya masih memprihatinkan. Dan ini menjadi tugas kita sebagai bangsa Indonesia juga memperhatikan ya yang namanya nasib para pahlawan tanda jasa tersebut. Karena aspek kepahlawanan begitu luas, betul nggak Sobat Belajar? Nah, berhubung dengan masalah sedang merebaknya pandemi saat ini ya Sobat Belajar, pastinya udah nggak asing lagi ya Sobat Belajar dengan istilah pahlawan medis ya, tenaga-tenaga medis yang banyak berjasa, berperan, mengorbankan waktu, tenaga, hingga bahkan nyawa mereka untuk menyelamatkan bangsa kita dari upaya untuk mencegah penyebar luasan wabah yang sedang berkembang pandemi saat ini. Apakah para pahlawan di saat pandemi ini bisa kita garukan sebagai pahlawan juga ya Sobat Belajar? Bisa kalian analisa ya Sobat Belajar. Apa saja ya kira-kira Sobat Belajar kriteria gelar kepahlawanan itu kita berikan kepada sosok yang seperti apa, kriterianya bagaimana? Tentunya ini menjadi bahasan menarik yang kita akan bahas lebih jauh ya Sobat Belajar. Nah, tentunya kalau ditutup dengan pertanyaan seperti ini nih Sobat Belajar, Indonesia memiliki pahlawan terbanyak di dunia? Bisa jadi. Nanti kita akan buktikan ya, betulkah Indonesia memiliki atau merupakan negara yang memiliki pahlawan nasional terbanyak di dunia? Bisa jadi kita akan buktikan setelah ini. Tapi sebelum kita mulai, kakak pengen kalian tetap semangat belajar, terus fokus dalam pembelajaran yang kamu dapatkan baik di PJJ ya, sekolah maupun dalam kesempatan kali ini. Dan jangan lupa sering latihan dan belajar mandiri juga di rumah ya. Karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke Sobat Belajar semuanya, sudah pada siap ya untuk kita bahas mengenai yang namanya jasa para pahlawan yang tentunya harus kita hargai dan hormati. Kita lanjutkan yuk mengenai konsep kepahlawanan itu sendiri ya. Berbicara mengenai pahlawan nasional, pahlawan adalah sebutan bagi mereka yang luar biasa berjasa bagi bangsanya. Berarti Sobat Belajar, setiap bangsa punya pahlawan. Betul nggak Sobat Belajar? Dimanapun bangsa itu berada, kita yakin setiap bangsa memiliki pahlawannya masing-masing, termasuk bangsa Indonesia yang konon tadi kita singgung merupakan bangsa yang memiliki pahlawan yang sangat banyak. Pahlawan Sobat Belajar juga merupakan simbol. Pahlawan juga merupakan simbol, dan simbol ini menjadi simbol perjuangan serta pengorbanan yang dilakukan oleh para sosok pahlawan tersebut dalam membela dan memperjuangkan kebenaran. Salah satunya misalkan membela perjuangan yang namanya bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Dari tempat pemakaman para pahlawan yang sudah gugur, sehingga juga kita bisa mengingat jasa-jasa para pahlawan tersebut ya Sobat Belajar, dan kiprah mereka dalam perjuangan nasional yang begitu besar. Ini menjadi simbol perjuangan dan pengorbanan dalam membela kebenaran.
Pahlawan juga nih Sobat Belajar menjadi bagian dari kesadaran sejarah suatu bangsa. Ingat, ketika kita memiliki jiwa kepahlawanan, patriotisme, ini menjadi bukti bahwa kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia memiliki kesadaran yang tinggi akan sejarah bangsa kita. Nah, kita upayakan agar terus bisa menyadari dan belajar dari sejarah perjalanan bangsa kita ini, sehingga bisa kita ambil hikmah dan pelajaran penting dari jejak dan kiprah serta peran para pahlawan itu sendiri ya Sobat Belajar. Kita lanjut lagi nih Sobat Belajar mengenai konsep pahlawan. Menurut salah seorang sejarawan Indonesia ya yang sangat kita kenal, Bapak Asfi Warman Adam, beliau mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling banyak memiliki pahlawan nasional. Percaya nggak Sobat Belajar? Nih buktinya. Menurut hasil catatan terakhir dari pemerintah kita sampai dengan tahun 2019, tercatat Indonesia memiliki 185 pahlawan nasional. Loh Kak, emang itu segitu banyak ya Kak? Wah, ini untuk ukuran negara banyak sekali loh Sobat Belajar. Yuk kita bandingkan ya dengan pahlawan nasional dari negara lain. Katakanlah negara besar, negara Amerika Serikat. Nah, negara Amerika Serikat atau negara Paman Sam sendiri hanya memiliki jumlah pahlawan nasional sekitar 52 tokoh yang tercatat dari situs resmi pemerintah Amerika Serikat di tahun 2019 juga. Nah, ini kalau bisa kita bandingkan ya, berarti di satu sisi membanggakan ya, Indonesia sebagai negara berkembang, negara yang baru lahir sejak Perang Dunia Kedua, memiliki jumlah pahlawan nasional yang begitu besar, hampir 2 kali lipat. Ya lebih ya, hampir 2 kali lipat lebih pahlawan nasional dari negara Amerika Serikat. Kak, kalau ada negara yang paling banyak memiliki pahlawan nasional, terus negara mana yang memiliki jumlah pahlawan nasional yang paling sedikit ya? Terkecil? Terendah? Wah, ini dia menarik. Kalau Sobat Belajar mengenal bendera ini, ayo, masih ingat ini bendera negara mana? Ini konon adalah negara yang memiliki jumlah pahlawan terkecil, yang paling sedikit di dunia. Percaya nggak Sobat Belajar bahwa negara ini memiliki hanya 2 pahlawan nasional? Ini dia Sobat Belajar. Siap? Negara yang dimaksud adalah negara Filipina. Negara Filipina tercatat pernah mencalonkan beberapa nama, ada sekitar 6 kalau tidak salah Kakak mengikuti perkembangannya. Ada sekitar 6 nama tokoh yang mau dijadikan kandidat sebagai calon pahlawan nasional. Tetapi hanya 2 nama yang lolos menjadi dan diakui oleh negara Filipina itu sendiri. Tidak lain adalah Jose Rizal, pendiri Liga Filipina Muda, dan tokoh pendiri Gerakan Katipunan, Andreas Bonifacio. Nah, 2 tokoh pahlawan nasional Filipina ini kalau disejajarkan dengan pahlawan nasional Indonesia, sejaman dengan tokoh misalkan Dr. Sutomo, ya, Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo, gitu ya. Karena beliau-beliau ini bergerak di zaman-zaman pergerakan kebangkitan nasionalisme di kawasan Asia, yaitu di sekitar tahun 1800 akhir hingga memasuki tahun 1900 awal ya, abad 20. Jadi tokoh-tokoh abad 20 yang berjasa di Filipina ternyata menjadi bukti hanya 2 orang tersebut yang diangkat dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional di Filipina. Gimana nih Kak dengan Indonesia yang pahlawan nasionalnya cukup banyak? Seperti yang tadi kita singgung, ini sangat membanggakan ya. Indonesia memiliki jumlah pahlawan nasional yang sangat besar, sangat banyak. Kita lanjut ya Sobat Belajar. Kak, apa kriteria dan dasar hukum pemberian gelar pahlawan nasional? Dasar hukumnya adalah, ada Sobat Belajar, landasan dari yang namanya peraturan yang bersumber dari pasal 15, 20, dan 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang akhirnya muncullah
turunannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 yang berisi tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan bagi para pahlawan nasional. Terus kategori pahlawan nasional apa aja sih, Kak? Nih, di Indonesia sendiri ya Sobat Belajar, pemberian gelar pahlawan nasional sifatnya bertahap. Dari sejak tahun 60-an ketika Indonesia masuk ke zaman masa demokrasi terpimpin, hingga akhirnya masuk ke zaman Orde Baru dan berakhir di zaman reformasi, sampai hingga saat ini pemberian gelar tanda pahlawan intinya menunjukkan adanya proses tahapan. Berdasarkan yang namanya pemberian gelar kepada para pahlawan tersebut, kita bisa kategorikan dalam beberapa yang namanya jenis ya atau kategori. Yang pertama adalah pahlawan perintis kemerdekaan. Nah, pahlawan perintis kemerdekaan ini adalah para pahlawan yang gigih berjuang sebelum Indonesia merdeka. Siapa aja, Kak? Nanti kita bahas ya pahlawan nasional dalam kategori ini. Kemudian ada para pahlawan nasional yang disebutnya pahlawan kemerdekaan Indonesia. Ini pahlawan yang bisa bergerak dalam berbagai bidang ya, baik politik, ekonomi, sosial budaya, sehingga berhasil mewujudkan kemerdekaan Indonesia itu sendiri secara maksimal. Siapakah tokoh-tokoh yang termasuk pahlawan kemerdekaan nasional? Juga nanti kita kembangkan. Selebihnya ada pahlawan disebutnya proklamator kemerdekaan. Kalau proklamator kemerdekaan pasti Sobat Belajar sudah tahu ya. Nanti kita bahas. Kemudian ada pahlawan kebangkitan nasional, pahlawan yang merintis gerakan nasionalisme di Indonesia atau di tanah air. Kemudian ada para pahlawan revolusi yang gugur pada peristiwa yang sudah kita kenal, G30S PKI. Dan terakhir pahlawan Ampera. Apa tuh Kak Ampera? Pahlawan amanat penderitaan rakyat. Kita mulai ya Sobat Belajar dengan kategori pertama, pahlawan perintis kemerdekaan, dimulai sejak munculnya gerakan di berbagai wilayah dan provinsi. Dan kita bilang nih tokoh-tokoh lokal juga banyak mewarnai yang namanya kategori pahlawan perintis kemerdekaan. Dari sejak munculnya perlawanan rakyat di berbagai daerah. Salah satunya ada Pangeran Diponegoro, hingga akhirnya muncullah tokoh yang sifatnya lebih nasional dalam bidang politik, namanya Muhammad Husni Tamrin. Tapi siapa lagi ya yang lebih lengkapnya? Kita coba tengok ya. Sebelum proklamasi kemerdekaan banyak tokoh-tokoh yang berjuang loh Sobat Belajar. Di antaranya selain Pangeran Diponegoro, Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, Kapiten Patimura, Cut Nyadin ya. Seperti yang kita tahu, Cut Nyadin juga tokoh pejuang dari Aceh. Sisingamangaraja 12 dari yang namanya Tapanuli Utara di Sumatera Utara. Hingga ada tokoh namanya Muhammad Husni Tamrin. Tercatat ada beberapa nama nih Sobat Belajar. Selebihnya Cut Nyadin sendiri tercatat sebagai pahlawan kemerdekaan nasional dari sisi yang menunjukkan adanya perjuangan yang cukup besar ya dalam memperjuangkan nilai-nilai kebebasan dan kemerdekaan suatu bangsa terhadap penjajahan. Jadi ternyata Sisingamangaraja pun ya Sisingamangaraja 12, Cut Mutia, Cut Nyadin, hingga Pakubuwono ke-6, Jenderal Sudirman, hingga Sultan Syahrir tercatat sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Nah, kalau kita lanjut lagi nih Sobat Belajar, ada pahlawan yang disebutnya proklamator. Ya, berarti kalau proklamator kemerdekaan bangsa kita, siapa lagi ya Sobat Belajar kalau bukan Dwi Tunggal ya? Gelarnya diberikan oleh Presiden Soeharto di zaman Orde Baru kepada dua orang tokoh proklamator bangsa kita. Wah, pasti sudah tahu ya Sobat Belajar. Bapak Soekarno-Hatta. Soekarno dan Muhammad Hatta. Selebihnya ada pahlawan kebangkitan nasional yang diwakili salah satu diantaranya adalah dari tokoh tiga serangkai. Suwardi Suryaningrat, Dos Dekker, Dr. Setiabudi, dan Cipto Mangunkusumo. Dan beliau-beliau tersebut tergabung dalam tiga serangkai yang mewakili pahlawan kebangkitan nasional. Siapa lagi Sobat Belajar? Ini dia, tokoh-tokoh dari pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30S ya Sobat Belajar. Nah, tokoh-tokoh yang gugur ini
diberikan gelar penghormatan sebagai pahlawan revolusi pasca terjadinya pemberontakan G30S oleh pihak PKI. Dan yang tidak kalah penting adalah pahlawan kategorinya yang terakhir ini, pahlawan Ampera, amanat penderitaan rakyat, yaitu pahlawan yang muncul pasca terjadinya peristiwa tuntutan rakyat kepada pihak pemerintah yang kamu kenal nih sobat belajar, namanya Tritura. Siapa yang masih ingat sobat belajar Tritura? Tiga tuntutan rakyat, yaitu bubarkan PKI, betul nggak? Turunkan harga, dan juga ada yang ketiga, pembersihan kabinet Dwi Kora. Sejak Tritura dikeluarkan, muncullah demonstrasi mahasiswa yang berujung suatu ketika gugurnya pahlawan Ampera, Arif Rahman Hakim, yang tertembus peluru aparat keamanan, dan beliau beserta Ikhwan Ridwan Rais diangkat dan diberi gelar pahlawan Ampera, pahlawan amanat penderitaan rakyat. Apa saja ya kriteria dan persyaratan yang harus dimiliki sehingga dapat julukan pahlawan nasional ya sahabat belajar? Nah, berdasarkan peraturan Permensos nomor 15 tahun 2012 dan Permensos nomor 13 tahun 2012 dan juga tahun 2018, harus memenuhi beberapa persyaratan umum maupun khusus, kemudian diajukan melalui Dewan Gelar, dan melengkapi syarat-syarat administratif nih sobat belajar. Hak dan kewajiban para pahlawan maupun keluarga, di antaranya haknya berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, ahli waris mewarisi uang namanya uang tali asih setiap tahun, ahli waris wajib menjaga nama baik para pahlawan tersebut, dan wajib melestarikan menumbuh kembangkan sikap kepahlawanan dong. Betul nggak sobat belajar? Dan mudah-mudahan juga kita bisa mencontohnya. Dan terakhir, ahli waris masuk dalam keluarga besar Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia atau IKPNI. Menghargai jasa para pahlawan bagaimana Kak? Mengapa? Karena para pahlawan udah berjasa, rela berkorban. Betul ya sobat belajar, memerdekakan rakyat dari penjajah, mengantarkan kita ke pintu kemerdekaan, serta menjadi perintis nasionalisme. Oleh karenanya, tidak ada salahnya ya kita sebagai generasi penerus ya sobat belajar untuk mewarisi sifat-sifat kepahlawanan dan sikap patriotisme para pahlawan itu. Sambil juga berkiprah menjadi pejuang-pejuang yang berprestasi di bidang yang kita geluti saat ini. Inilah yang disebut dengan pahlawan masa kini nih sobat belajar. Mewarisi sifat kepahlawanan itu diantaranya seperti apakah? Nih diantaranya mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, saling menghormati dan menghargai, sikap rela berkorban, berkiprah dan berprestasi di bidang yang kita geluti masing-masing ya sobat belajar, sampai dengan menjunjung tinggi nilai persatuan, kebersamaan, dan kesetaraan, dan tetap memegang teguh sikap berketuhanan yang Maha Esa. Wah, keren ya sobat belajar, mudah-mudahan bisa kita amalkan terus. Sebagai penutup, kakak akan ngajak sobat belajar untuk bahas soal ya. Soal pertama nih sobat belajar, bagaimana mewujudkan rasa penghargaan dan penghormatan kita kepada para pahlawan nasional? Salah satu cara yang bisa kita lakukan dalam mewujudkan rasa penghargaan dan penghormatan kita kepada para pahlawan nasional, yaitu dengan cara mewarisi sifat-sifat kepahlawanan para tokoh pahlawan nasional kita ya, sambil juga tetap menjalankan yang namanya serta mengamalkan sila-sila dari Pancasila, tetap menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa, menghargai dan menghormati harkat martabat manusia dan masyarakat, lebih mengutamakan kepentingan masyarakat umum, dan juga berupaya dan berusaha dalam mewujudkan prestasi di berbagai bidang ya, serta tetap memegang teguh sikap-sikap berketuhanan yang Maha Esa. Itu nomor satu ya sobat belajar. Selebihnya, mengapa sih Kak kita perlu menghargai jasa para pahlawan? Pahlawan nasional itu ya sobat belajar sudah banyak sekali berkorban jiwa, raga, harta, dan waktu mereka. Bahkan yang paling kita sangat hargai adalah mereka berani mengorbankan nyawa
Oleh karenanya kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah berhasil diantar oleh mereka ke pintu gerbang kemerdekaan, wajib dan perlu menghormati jasa para pahlawan karena jasa-jasa mereka yang besar diwarnai dan dilandasi oleh semangat pengorbanan dan cinta tanah air. Makanya salah satu wujud penghormatan dan penghargaan kita kepada para pahlawan dengan melanjutkan perjuangan mereka dan meneruskan yang namanya cita-cita nasional sejalan dengan profesi maupun bidang-bidang yang kita geluti ya Sobat Belajar. Ya karena Sobat Belajar kita terinspirasi dari para pahlawan yang jasanya sudah begitu besar bagi bangsa ini. Betul nggak Sobat Belajar? Tuh soal nomor 2 ya. Nomor 3 gimana nih Sobat Belajar? Apa yang dimaksud dengan pahlawan masa kini? Wah tentunya pahlawan masa kini adalah setiap insan dari masyarakat Indonesia termasuk kita, termasuk Sobat Belajar semua yang menjadi warga negara Indonesia yang bisa menyalurkan aspirasi serta mewujudkan kehidupan dalam diri kita selaras dengan yang namanya nilai dan norma dalam masyarakat serta mampu melahirkan prestasi maksimal di bidang kita masing-masing agar bisa memberikan sumbangsih besar bagi pembangunan nasional. Sehingga setiap individu di Indonesia yang bergerak dalam bidang-bidang masing-masing dan bisa memberikan sumbangsih besar, salah satunya melalui prestasi, bisa dikategorikan sebagai pahlawan masa kini. Misalkan para pejuang di bidang medis, para pejuang hak asasi manusia, para pejuang yang memperjuangkan bidang pendidikan, Bapak Ibu guru kita, termasuk para pejuang dalam bidang ekonomi, yang mendistribusikan barang-barang kebutuhan masyarakat, itu bisa kita kategorikan ya Sobat Belajar sebagai setiap individu di Indonesia yang berjasa dalam berperan bagi kehidupan masyarakat. Kakak harap dengan bahasan kita pada pertemuan kali ini yang membahas tentang pentingnya penghargaan kita terhadap para pahlawan nasional bisa menumbuhkan semangat patriotisme, semangat kepahlawanan dan semangat cinta tanah air, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Dan sebagai generasi penerus, Sobat Belajar semoga bisa berprestasi di bidangnya masing-masing dan juga tetap semangat ya dalam belajar, dalam berlatih soal, agar adik-adikku yang duduk di kelas 11 IPS selalu dan tambah sukses. Akhir kata, kakak ucapkan terima kasih, tetap semangat buat adik-adikku semuanya, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!